Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Mansfield adalah sebuah kota di Bristol County, Massachusetts, Amerika Serikat. Menurut sensus Amerika Serikat pada tahun 2020, populasi kota ini mencapai 23.860 jiwa. Daerah ini adalah salah satu tempat terbaik untuk tinggal di Massachusetts. Tinggal di Mansfield menawarkan penduduknya nuansa pinggiran kota yang padat, di mana sebagian besar penduduknya memiliki rumah sendiri. Mansfield dikenal memiliki beberapa atraksi populernya, seperti Xfinity Center yang merupakan amphitheater outdoor dengan kapasitas 19.900 orang, Fulton Ponds and Park yang berupa taman di mana pengunjung dapat memancing, mengamati burung, dan mengambil foto. Lalu ada Mansfield Crossing yang merupakan pusat perbelanjaan yang terdiri dari ratusan toko-toko dan berbagai macam restoran. Semua ini dibangun di lingkungan terbuka yang ramah dengan pejalan kaki. Di sana juga ada World War II Veterans Memorial Trail yang berupa jalur bersejarah di mana tempat ini banyak menarik perhatian para pelari, pejalan kaki yang membawa anjingnya, dan pengendara sepeda untuk bersantai di sini. Selain tempat-tempat itu, kota ini juga dikenal karena makanan lautnya seperti lobster, kepiting, tiram, New England clam chowder, dan scallops. Di sini juga merupakan tempat kelahiran Boston cream pie, kue dengan isian vanilla custard. Kue ini awalnya diciptakan pada tahun 1800-an. Selain itu, kalian juga dapat menemukan sandwich fluffernutter yang berupa roti lapis yang dibuat dengan selai kacang dan krim marshmallow yang biasanya disajikan di atas roti putih. Lalu ada Boston baked beans yang berupa rebusan kacang dengan gula merah dan bacon. Nah, di kota yang menyenangkan inilah tinggal seorang wanita bernama Adrienne Jessica Jones. Dia lahir pada tanggal 18 Juni 1979 di Mansfield, Texas. Orang tuanya bernama Bill dan Linda. Dia juga memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Justin dan Scott. Keluarga mereka pindah ke Mansfield pada tahun 1984 dari Dallas. Bill dan Linda melakukan ini karena mereka ingin membesarkan anak-anak mereka di lingkungan kota yang lebih kecil. Bill adalah seorang ayah yang sangat protektif, terutama karena Adrienne adalah putri satu-satunya. Jadi, seperti kebanyakan orang tua lainnya yang protektif, ketika Adrienne mulai beranjak dewasa, Bill mulai menerapkan lebih banyak peraturan untuk menjaga keamanannya. Mereka memberinya jam malam yang ketat, yaitu jam 9 malam Ted, Adrienne harus berada di rumah. Saat ada pekan raya atau konser, Adrienne selalu harus membawa kembali potongan tiket untuk menunjukkan bukti kemana dia pergi. Tetapi seperti kebanyakan remaja, hal ini hanya membuat Adrienne semakin ingin melanggar peraturan. Kadang, Bill curiga kalau anaknya diam-diam menyelinap keluar di malam hari. Jadi, dia memutuskan untuk menutup erat semua jendela rumahnya. Bill sangat mengkhawatirkan Adrienne karena anaknya ini cantik. Makanya dia menjaganya dengan ketat. Adrienne emang gadis yang populer dan memiliki semuanya. Dia mengikuti kursus etika dan menghabiskan waktu berjam-jam belajar sepulang sekolah setiap hari. Adrienne sangat bertekad untuk bergabung dengan tim sepak bola. Tetapi pada akhirnya, dia mendapat cedera lutut dan memutuskan untuk beralih ke olahraga lari jarak jauh. Dan dia benar-benar unggul dalam hal itu. Tidak hanya pintar dalam olahraga, Adrienne juga rajin bekerja 20 jam seminggu di sebuah gerai fast food yang bernama Golden Fried Chicken. Dan ketika dia bekerja di sana, Adrienne dikenal sebagai seorang karyawan yang dapat diandalkan. Selain memiliki etos kerja yang luar biasa, dia juga berhasil menjaga kehidupan sosialnya. Adrienne memiliki banyak teman. Dia adalah seorang social butterfly yang mudah bergaul dengan orang-orang di sekolahnya, di tempat kerjanya, dan juga di tempat di mana dia melakukan latihan lari jarak jauh. Salah satu rekan satu timnya mengatakan bahwa Adrienne ini adalah tipe orang yang mudah menyapa siapapun yang dia temui. Dia selalu menyempatkan berbasa-basi dengan orang lain, bahkan ketika dia sedang berada di dalam lift. Bersikap ramah dan ceria sepertinya merupakan hal yang alami bagi Adrienne. Dia juga sangat menyukai cowok-cowok di sekolahnya. Salah satu teman dekatnya mengatakan bahwa Adrienne ini suka banget godain cowok-cowok di sekolahnya. Seiring bertambahnya usia Adrienne, dia semakin tertarik untuk berdandan. Terkadang dia menghabiskan waktu berjam-jam menata rias rambutnya di depan kaca. Bahkan ketika dia tidak pergi kencan dengan teman cowoknya pun, Adrienne tetap selalu tampil cantik ketika meninggalkan rumahnya. Pada suatu hari di musim gugur tahun 1995, tim mereka sedang mempersiapkan lomba lari jarak jauh
untuk kawasan regional yang akan diadakan di kota Lubbock selama minggu pertama di bulan November 1995. Tim mereka menggunakan sebuah van besar dan berkendara selama 5 jam perjalanan dari Mansfield ke Lubbock. Pertandingan berjalan dengan baik, dan perjalanan pulang pergi di hari itu berjalan lancar. Semua anggota tim benar-benar kompak. Menurut rekan satu tim Adrian, mereka semua kembali ke gedung SMA mereka dalam keadaan aman. Setelah sampai di gedung sekolahnya, Adrian mendapatkan tumpangan pulang ke rumahnya dengan seorang teman. Semuanya berjalan seperti biasa setelah ini, sampai pada tanggal 3 Desember 1995. Saat itu, hari Minggu malam, sekitar jam 10.30, Adrian mendapat telepon dari pacarnya yang bernama Tracy Smith. Dia ini bersekolah di SMA yang berbeda dengan Adrian. Saat itu, Tracy baru saja pulang dari luar kota. Jadi dia kangen dengan Adrian dan ingin bercakap-cakap sebentar di telepon. Linda, ibunya Adrian, mengizinkan Adrian menerima teleponnya Tracy. Meskipun Linda biasanya tidak suka putrinya telepon-teleponan pada larut malam. Selama Adrian berteleponan dengan Tracy, Linda diam-diam menguping sambil membersihkan ruang atas. Dan saat Linda menguping itu, dia mendengar Adrian sempat mengalihkan saluran telepon ke panggilan lain. Adrian terdengar berbicara dengan orang lain selama 1 menit dan kemudian beralih kembali ke Tracy. Setelah Adrian menyelesaikan teleponnya dengan Tracy, Linda lalu masuk dan bertanya, "Dengan siapa kamu berbicara saat kamu sedang ditelepon Tracy?" Adrian menjawab, "Oh, itu David dari tim lari jarak jauh. Dia lagi kesal sama seseorang." Linda tidak tahu siapa David ini, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekitar 10 menit kemudian, ketika dia masuk kembali ke kamar Adrian, Linda memperhatikan kalau putrinya tampak gelisah dan cemas, tapi dia tidak menanyakan apa-apa. Linda hanya mengucapkan selamat malam dan mencium kening anaknya. Lalu, dia pun masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Keesokan paginya sekitar jam 7 pagi, Linda dibangunkan oleh salah satu putranya. Dia bertanya, "Di mana Adrian?" Pada awalnya, Linda berasumsi kalau Adrian sedang jogging keliling kompleks sebelum berangkat ke sekolah. Tetapi ketika dia masuk ke kamar Adrian, Linda melihat sepatu larinya Adrian masih ada di sana. Linda pun mulai khawatir. Linda tahu kalau putrinya punya kebiasaan diam-diam suka menyelinap keluar pada malam hari. Tetapi Adrian selalu kembali pulang ke rumah sebelum matahari terbit. Nah, pagi ini entah kenapa Adrian kok belum pulang juga. Padahal bentar lagi dia harus berangkat ke sekolah. Karena panik, Linda lalu menyuruh Bill suaminya untuk menelpon 911 dan melaporkan hilangnya Adrian. Sambil menunggu polisi datang, Linda mulai menghubungi semua teman-teman putrinya. Ketika Linda menemukan nomor telepon pelatih lintas alamnya Adrian, dia pun langsung menanyakan David, cowok yang kemarin nelpon Adrian malam-malam. Si pelatih lalu mengatakan, satu-satunya David di tim mereka adalah David Graham. Tapi Adrian dan David Graham bukanlah teman dekat. Namun, untuk membantu pencarian Adrian, keesokan harinya di sekolah, pelatih lintas alam menyuruh siswa lain untuk berbicara dengan David dan bertanya, apakah dia ada menelpon Adrian pada malam hari sebelum dia menghilang. Mendengar pertanyaan itu, David tampak bingung dan berkata, "Tidak, buat apa aku menelpon Adrian?" Si pelatih lalu melaporkan hal itu ke orang tua Adrian. Linda pun mulai berpikir, mungkin putrinya hanya menggunakan nama David untuk menutupi siapa yang sebenarnya diajak bicara pada malam tersebut. Pada tanggal 4 Desember pagi, setelah 24 jam Adrian menghilang, seorang petani yang baru saja berkendara di sepanjang jalan pedesaan dekat Danau Joe Pool Lake di Grand Prairie, Texas, yang jaraknya sekitar 10 mil dari Mansfield, menemukan tubuh Adrian terbaring di rerumputan. Awalnya dia pikir, ini paling cuma prank dari anak-anak remaja yang suka menakuti orang-orang yang melewati jalan tersebut. Jadi petani itu meninggalkan tubuh Adrian begitu saja. Namun karena kepo, dia kembali lagi dan mengawasi tubuh Adrian selama beberapa waktu. Setelah dia menyadari bahwa Adrian tidak bergerak, dia lalu memeriksa keadaan Adrian. Disitulah baru ketahuan kalau Adrian telah tewas. Ada orang yang memukulinya dan juga menembaknya 2 kali. Sekali di dahi dan sekali di pipinya. Tanpa berlama-lama lagi, si petani itu langsung menghubungi 911. Adrian ditemukan mengenakan kaos dan celana pendek, tetapi tidak mengenakan sepatu. Polisi juga menemukan 2 selongsong peluru di dekat tubuhnya. Dari pemeriksaan medis, dapat diketahui kalau Adrian ini meninggal sekitar jam 1 pagi pada malam sebelumnya.
Tentu saja, semua orang di kota ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Adrian. Apakah dia diserang atau ada yang ingin melecehkannya? Namun dari pemeriksaan medis tidak ditemukan adanya tanda-tanda pelecehan seksual pada tubuh Adrian. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Seluruh kota kecil ini mengalami trauma. Dari teman-temannya Adrian sampai keluarga besarnya. Semua sedih dan merasa bingung. Kenapa Adrian harus mengalami hal tragis ini? Linda menangisi putrinya tiap hari. Dia selalu bertanya-tanya dalam hati, kenapa ada orang yang tega menembak wajah putrinya yang masih berusia 16 tahun? Emang apa salah putrinya? Penyelidik kemudian memutuskan untuk memeriksa rumah Adrian. Dari hasil pemeriksaan kamarnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda pemaksaan. Jadi, Adrian bisa dipastikan keluar dari rumah di malam yang tragis itu atas kemauannya sendiri. Masalahnya, buat apa dia keluar malam-malam? Dan dengan siapa dia mau bertemu? Semua ini membingungkan para penyelidik. Apalagi Adrian memiliki begitu banyak teman. Penyelidik bahkan mengatakan ada ratusan calon tersangka dan mereka harus menelusuri semuanya secara menyeluruh. Tanpa membuang banyak waktu, mereka mulai dengan mewawancarai orang-orang di sekolah Adrian. Mereka juga menginterogasi beberapa siswa yang mereka curigai dan menyuruh anak-anak tersebut untuk melakukan tes pendeteksi kebohongan. Berhubung kakak laki-lakinya Adrian telah melihat truk pick-up di depan rumah mereka pada malam yang tragis itu, para penyelidik pun mencoba mempersempit siswa mana saja yang memiliki truk pick-up. Komunitas kecil di kota itu sangat terkejut dengan pembunuhan ini. Dan betapa mengerikan, mengingat bahwa pelakunya masih bebas berkeliaran di luar sana. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Bagaimana jika pelakunya adalah seorang pembunuh berantai yang akan membunuh lebih banyak lagi remaja-remaja lainnya? Yang paling merasakan dampaknya tentu saja teman-teman sekelasnya Adrian. Pihak sekolah sampai mendatangkan konselor agar mereka bisa mencurahkan isi hati mereka. Di tengah kesedihan dan ketakutan, sekelompok siswa di sekolah berkumpul untuk menanam pohon dan plakat untuk mengenang Adrian di lapangan sepak bola. Sementara itu, ketika konselor mendengarkan curhatan para siswa, mereka memperhatikan banyak siswa yang bercerita kalau pembunuhnya Adrian kemungkinan besar adalah salah satu dari teman sekelas mereka. Walaupun cuma gosip, tapi para konselor mulai mencatat semua kisah dari siswa-siswa tersebut. Di sisi lain, Linda dan Bill putus asa menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Adrian. Bahkan karena terlalu putus asa, Linda akhirnya meminta bantuan paranormal dan sayangnya hasilnya tidak memuaskan. Sebenarnya selama ini Linda masih mengingat kejadian pada malam terakhir dia melihat Adrian. Saat itu, putrinya tampak gelisah setelah menerima telepon dari seseorang yang bernama David. Linda yakin kalau David ini pasti ada apa-apanya dengan kasus yang menimpa anaknya. Walaupun pelatih Adrian sudah menjelaskan kalau Adrian dan David tidak dekat, tapi hati kecil Linda merasa pasti ada sesuatu di antara mereka. Sekarang, cerita kita beralih dulu ke masa lalu David. David Christopher Graham lahir pada tanggal 2 November 1977. Dia sedikit lebih tua dari Adrian. Tetapi meskipun dia lebih tua dari Adrian, mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua unggul dalam bidang akademik dan atletik. David sangat populer dan disukai oleh gadis-gadis di sekolahnya. Dan Adrian mungkin tertarik dengannya. David sebenarnya adalah seorang komandan batalion di program ROTC Junior dan berencana untuk bergabung dengan Akademi Angkatan Udara di Colorado Springs sebagai langkah pertama meraih cita-citanya sebagai pilot pesawat tempur. Ini adalah ambisinya sejak dia berusia 7 tahun. Ketika David berbicara dengan penyelidik, dia mengatakan bahwa dia dan Adrian hanyalah teman biasa. Dan dia sudah lama tidak berhubungan dengan Adrian. Dia juga sangat sedih atas kematian Adrian yang tragis. Saat itu, David bahkan benar-benar menangis di depan semua penyelidik. Melihat itu, tentu saja para penyelidik memutuskan untuk menghapus David dari daftar tersangka. Gak mungkin seorang yang hatinya selembut David bisa menghabisi nyawa Adrian. Sementara itu, ada tersangka lainnya yang lebih mencurigakan. Dia adalah seorang gadis bernama Tara. Tara ini memiliki riwayat pernah melakukan kekerasan di masa lalunya. Selain pernah menembak pacarnya dan melukainya, dia juga sempat menyerang salah satu teman Adrian dengan tongkat baseball sampai gegar otak.
Hal itu terjadi karena Tara mengira pacarnya sedang tidur dengan temannya Adrian. Gara-gara hal ini, Tara sempat diadili dan Adrian dipanggil untuk menjadi saksi pada kasus itu. Nah, bisa jadi gara-gara inilah Tara sakit hati dan ingin balas dendam terhadap Adrian. Kini, orang-orang yakin kalau pembunuh Adrian pastilah Tara. Tetapi ketika para detektif menyelidikinya lebih jauh, Tara nggak taunya punya alibi yang kuat di malam yang tragis tersebut. Jadi dapat dipastikan 100% bukan Tara lah pelakunya. Dari sini, para penyelidik menghapus nama Tara dari daftar tersangka. Mereka juga menghapus nama pacarnya Adrian, si Tracy Smith. Meskipun Bill dan Linda sangat membenci Tracy, karena Tracy tidak pernah menghubungi orang tuanya Adrian setelah tersiar kabar bahwa Adrian diketemukan tewas. Tapi mereka harus ikhlas ketika melihat Tracy lulus tes poligraf. Dari sini dapat dipastikan juga kalau Tracy Smith bukanlah pembunuh Adrian. Lalu, siapakah yang melakukan hal sesadis ini terhadap anak mereka? Penyelidik kemudian menemukan tersangka berikutnya, yaitu Brian McMillan yang berusia 17 tahun. Brian ini dulunya suka mengunjungi Adrian ketika Adrian masih bekerja di gerai Subway. Tentu saja hal ini membuat Adrian ketakutan karena Brian terobsesi dengannya. Mulai dari mengikuti Adrian kemana-mana sampai nungguin Adrian di tempat kerjanya. Bahkan Adrian selalu bersembunyi di dapur apabila Brian datang ke gerai Subway di mana dia bekerja. Pada malam Adrian terbunuh, Brian sedang minum-minum karena dia depresi mengetahui semua temannya sudah punya pacar. Jadi dia mabuk dan tidak tahu apakah dia ada berbicara dengan Adrian atau tidak di hari itu. Brian bilang mungkin saja dia pergi ke rumah Adrian. Segalanya mungkin terjadi karena dia mabuk. Karena kesaksian Brian, para penyelidik pun akhirnya menangkap Brian. Mendengar berita ini, segera saja banyak teman Brian yang membela Brian dengan mengatakan kalau Brian ini bukan orang yang kejam. Dia tidak akan pernah melakukan hal sesadis itu. Ayahnya Brian juga mengatakan bahwa pada malam kematian Adrian, Brian ada di rumah dan ayahnya Brian yakin kalau putranya tidak pergi kemanapun. Tetapi para penyelidik tetap memenjarakan Brian selama 3 minggu. Dan ketika Brian mengambil tes poligraf, hasilnya menyatakan dia lulus dengan baik. Brian pun akhirnya dibebaskan. Keluarga Adrian putus asa. Mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menemukan pembunuh putri mereka. Sampai 9 bulan kemudian, tiba-tiba saja ada 2 taruna dari Akademi Angkatan Laut di Annapolis, Maryland melapor ke kepolisian dan mengatakan bahwa teman sekamar mereka mengaku telah terlibat dalam pembunuhan. Kedua taruna ini sebenarnya meragukan kebenaran cerita teman sekamarnya. Tetapi orang itu memberitahu mereka begitu banyak rincian dan wajahnya tampak sangat serius, sehingga mereka merasa harus melaporkannya. Diana Michelle Zamora adalah nama orang tersebut. Dia mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Adrian. Dan pembunuhan tersebut dia lakukan bersama dengan pacarnya yang bernama David Graham, yang telah saya ceritakan sebelumnya. Diana lahir pada tanggal 21 Januari 1978. Dia dibesarkan di sebuah keluarga yang sangat religius. Diana merupakan anak tertua di keluarga dan seringkali menjadi pengasuh adik-adiknya. Keluarga mereka sangat kesulitan secara finansial dan ada kalanya listrik mereka padam dan Diana harus belajar dengan menggunakan cahaya lilin. Namun walaupun begitu, Diana adalah orang yang sangat gigih. Dia bercita-cita ingin menjadi astronot NASA suatu hari nanti. Setiap harinya, dia bangun pada jam 6 pagi untuk belajar di kamarnya sebelum dia berangkat ke sekolah. Saat SMA, dia mengikuti kursus tambahan dan juga menjadi anggota beberapa klub dan organisasi. Dia juga bermain seruling di marching band sekolahnya. Dan seperti David dan Adrian, dia juga mengikuti kegiatan berlari lintas alam. Diana memiliki kepribadian yang berbeda dengan Adrian. Dia introvert dan tidak banyak bersosialisasi. Dia tidak terlalu menyukai tata rias dan mode. Diana sangat tertutup. Bahkan dia tidak mau berkencan dengan teman-teman cowok di sekolahnya. Karena di mata Diana, mereka semua kekanak-kanakan. Diana bertemu dengan David pertama kali ketika masih berusia 14 tahun di Civil Air Patrol Gathering. Mereka tetap berhubungan setelah itu dan kemudian mulai berkencan pada tahun 1995. Bagi David, Diana ini merupakan gadis yang sangat spontan dan ceria. Diana juga dikenal pintar di sekolahnya karena dia selalu mendapatkan nilai A.
Hanya saja setelah beberapa lama pacaran, David menyadari kalau Diana terobsesi dengannya. Walau David sudah mencoba untuk menenangkan Diana dengan mengatakan kalau dia tidak akan melirik wanita lain, tetapi tetap saja Diana tidak percaya dengan David. Sebulan setelah mereka berkencan, mereka mengumumkan pertunangan dan tanggal pernikahan mereka. Mereka berencana untuk menikah di musim panas tahun 2000, tepat setelah mereka lulus kuliah. Tetapi mereka terpaksa melakukan hubungan LDR dulu untuk sementara waktu karena Diana harus masuk ke Akademi Angkatan Laut Annapolis pada tahun 2000. Sementara David diterima di Akademi Angkatan Udara di Colorado Springs. Walau begitu, mereka tetap setia satu sama lain. Bagi Diana, kesetiaan adalah nomor satu. Dia bertekad untuk menyerahkan keperawanannya hanya untuk suaminya. Diana juga menjaga tubuhnya dengan baik agar nantinya dia bisa menyerahkannya hanya pada suami yang dia cintai. Pada musim gugur tahun 1996, Diana telah menjadi seorang taruna di Akademi Angkatan Laut, dan David menjadi seorang kadet di Akademi Angkatan Udara AS. Segalanya bagi mereka berjalan sesuai rencana, tetapi ini tidak berlangsung lama. Karena Diana memutuskan untuk memberitahu teman sekamarnya bahwa dia dan David telah membunuh seseorang, dan dia bangga akan hal itu. Diana sebenarnya saat itu hanya mau menyombongkan ke teman-temannya tentang betapa besarnya cinta David terhadap dirinya, sampai David rela melakukan apapun yang Diana suruh. Dia tidak menyangka kalau ini semua menjadi akhir dari segalanya. Detektif Brad Geary dari kantor Sheriff Grand Prairie mendapatkan berita ini dan mereka langsung terbang ke tempat Diana berada. Tetapi ketika mereka mewawancarai Diana, dia malah bilang kalau dia dan David sama sekali tidak terlibat dalam pembunuhan Adrian. Dia hanya mengada-ada agar terlihat keren di mata teman-teman tarunanya. Walau detektif pulang dengan tangan kosong, tapi setidaknya sekarang mereka punya petunjuk. Mereka tahu seseorang tidak akan mengarang hal seperti itu begitu saja. Jadi detektif kembali ke Texas dan melanjutkan bekerja untuk mengumpulkan bukti yang memberatkan Diana dan David. Akademi Angkatan Laut sebenarnya meminta Diana mengambil cuti sementara dia sedang diselidiki, dan itu membuat Diana sangat kesal. Pada tanggal 31 Agustus, Diana terbang ke Colorado Springs untuk menemui David dan memberitahunya secara langsung apa yang telah dia perbuat. Diana mengatakan kepada David bahwa dia telah memberitahu teman sekamarnya tentang pembunuhan yang mereka lakukan. Tapi ketika polisi datang mewawancarainya, Diana menyangkal semuanya. Jadi David harus ikut menyangkal juga apabila nanti dia ditanyai oleh polisi. Pada tanggal 4 September, David diinterogasi oleh polisi. Dan sesuai rencana, dia menyangkal semuanya. Ketika ditanya mengapa Diana membuat cerita seperti itu, David hanya bilang dia tidak tahu. Akhirnya pihak Angkatan Udara menyuruh David mengikuti tes poligraf dan dia gagal. Hal ini membuat suasana semakin memanas dan interogasi mulai semakin intens. Mereka menanyai David selama 2 hari tanpa kehadiran pengacara. Para penyelidik juga mengancam David dengan mengatakan apabila dia tidak mengakui segalanya, dia dan Diana kemungkinan besar akan mendapatkan hukuman mati. Mendengar ini, David pun menjadi panik. Dia akhirnya memutuskan untuk mengakui dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam saat Adrian terbunuh. Semua ini dimulai saat Adrian mengikuti lomba lari di Lubbock. Sepulangnya dari acara itu, David mengantar Adrian pulang. Kalian tentu masih ingat cerita di awal ketika Adrian diantar pulang oleh seseorang. Nah, dalam perjalanan pulang itu, mereka berhenti di tempat parkir sekolah dasar dan memutuskan untuk berhubungan seks di sana. Setelah David melakukan hubungan itu, dia merasa tidak enak dan dia memutuskan untuk mengakui semuanya kepada Diana. Ketika Diana mengetahui bahwa David telah tidur dengan wanita lain dan melanggar janji mereka untuk tetap menjaga kesucian tubuh mereka sampai nanti mereka menikah, Diana sangat marah. David telah merusak kemurnian pernikahan mereka di masa depan. Diana mengamuk begitu saja dan dia berteriak histeris, melemparkan dirinya ke seluruh ruangan sambil membenturkan kepalanya ke dinding dan lantai. Dan saat itulah Diana berteriak, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Bagi Diana, satu-satunya cara untuk membersihkan pernikahan mereka dari kenajisan ini adalah dengan membunuh Adrian. Sayangnya, David dengan pasrah menyetujui kemauan Diana.
karena terlalu sulit baginya untuk menolak keinginan kekasihnya itu. Dia sebenarnya kasihan dengan Adrian, tapi David rela melakukan hal sekeji ini demi ingin membuat kekasihnya bahagia. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 3 Desember Minggu malam itu? David menelpon Adrian dan memintanya untuk menemuinya di luar rumahnya sekitar jam 1 pagi. David berencana untuk menjemput Adrian dan membawanya pergi dari rumah, kemudian mematahkan lehernya dan membuangnya ke danau. David bahkan sudah membawa beban berat di mobil untuk diikat ke kakinya Adrian, untuk memastikan tubuhnya benar-benar tenggelam nanti. Tanpa Adrian sadari, Diana telah bersembunyi di belakang tempat duduknya. Mereka bertiga kemudian menuju ke sebuah lapangan sepi. Ketika mobil baru melaju beberapa meter, Diana muncul dari belakang dan menyerang Adrian secara tiba-tiba. Dan pergulatan di antara mereka pun segera dimulai. Tidak seperti di film-film, rupanya mematahkan leher seseorang itu sangat sulit. Bahkan setelah dipukul di bagian kepala, Adrian masih saja mencoba melawan. Dia bahkan memanjat keluar jendela mobil dan berlari sejauh yang dia bisa. Sebelum akhirnya dia ambruk menabrak pagar kawat berduri. Diana tidak mau membiarkan Adrian hidup, karena Adrian telah menyaksikan kejahatannya pada saat itu. Jadi dia berjalan ke arah Adrian, menodongkan senjatanya ke kepala Adrian, dan menembaknya 2 kali. Ketika Diana dan David kembali ke mobil, kata-kata pertama mereka satu sama lain adalah, "Aku mencintaimu." Tapi kemudian Diana terdiam, lalu berkata, "Kita seharusnya tidak melakukan itu, David." Setelah pengakuan ini didengarkan oleh banyak penyelidik, keesokan paginya pada pukul 1.30 subuh, mereka menangkap Diana yang sedang tinggal di rumah kakek dan neneknya. Pada saat itu, Diana tidak mengajukan pertanyaan apapun atau mencoba menyangkal apapun. Siang harinya dia didakwa melakukan pembunuhan dan ditahan dengan jaminan sebesar 250.000 US dollar. Diana jelas sangat terkejut ketika ditanya petugas apakah Diana ingin menceritakan kisah dari sisinya, dan dia menjawab, "Ya." Jadi sama seperti David, tanpa kehadiran pengacara, Diana menceritakan versi kejadiannya kepada para penyelidik. Secara garis besar ceritanya sama seperti David. Hanya saja Diana menambahkan ketika dia melihat Adrian dan David sedang berkelahi, itu membuatnya marah. Jadi dia menyerang kepala Adrian dengan salah satu dumbbell. Dan itu menyebabkan Adrian pingsan ketika dia terjatuh di pagar kawat berduri setelah sempat berlari menyelamatkan dirinya. 3 hari setelah penangkapan Diana, David pun juga ditangkap. Keduanya bisa mendapatkan hukuman mati. Namun orang tua Adrian turun tangan dan mereka bilang sudah cukup banyak kematian yang tidak mereka inginkan. Mereka hanya ingin Diana dan David dipenjara seumur hidup. Teman-teman Diana dan David dari SMA semua terkejut mendengar kisah ini. Mereka berdua selama ini dikenal sebagai pasangan yang sangat sempurna. Siapa sangka Diana dan David telah menjadi monster yang mengerikan hanya karena cinta. Media massa nasional segera mengangkat cerita mereka dan memberitakannya secara luas. Diana dan David dijuluki pembunuh kadet Texas. Pengakuan David juga bocor ke pers dan digunakan sebagai bahan naskah untuk film serial televisi yang menceritakan tentang cinta segitiga mematikan yang nantinya akan ditayangkan pada bulan Februari 1997 sebelum salah satu dari mereka diadili. David dan Diana kini sama-sama ditahan di penjara daerah di Tarrant. Mereka tidak bisa bertemu satu sama lain, tetapi mereka saling menulis lusinan surat cinta selama berada di dalam tahanan. Mereka berdua akan diadili sebagai orang dewasa, meskipun Diana baru berusia 17 tahun pada saat itu. Tentu saja mereka berdua tetap mengaku tidak bersalah. Mereka mulai mengubah cerita mereka sepanjang waktu, dan ini sangat membingungkan juri dan hakim. Persidangan Diana dimulai pada bulan Januari 1998 di Fort Worth, dan hakim memutuskan untuk membiarkan persidangan ini difilmkan dan ditayangkan di TV. Akhirnya pada tanggal 17 Februari 1998, setelah melewati beberapa kali persidangan yang panjang, Diana dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat sampai dia telah menjalani hukuman penjara minimal selama 40 tahun. Keluarga Adrian mengatakan mereka sangat puas dengan putusan dan hukumannya ini.
Tapi itu semua tidak menghilangkan rasa sakit mereka sama sekali. Sementara itu, persidangan David dimulai pada bulan Juli 1998. Dan karena semua liputan media hanya fokus pada seputar persidangan Diana, persidangan David akhirnya dipindahkan ke Brownsville di Texas dekat San Antonio. Dan segera setelah persidangan Diana dimulai, David memutuskan pertunangannya dengan Diana. David sangat kesal karena gara-gara Diana hidupnya jadi hancur. Sepanjang persidangan, David tampak sombong. Dia memiliki seringai arogan di wajahnya dan itu tidak disukai juri. Akhirnya pada tanggal 24 Juli, David dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Lucunya, David sempat mengatakan bahwa seluruh pengakuannya ke polisi adalah dusta. Dia tidak pernah berhubungan intim dengan Adrian. Mereka hanya teman biasa. Bahkan sampai hari ini, David masih menyangkal pengakuan aslinya. Kini, David tampaknya telah menyesuaikan dirinya dengan kehidupan di penjara. Sepertinya dia benar-benar menikmati kehidupannya di sana. Dia menghabiskan waktunya dengan berolahraga, menghadiri kebaktian gereja, dan bekerja membuat blog tentang pesawat terbang. David terobsesi dengan pesawat terbang, dan suatu hari nanti dia berharap dia bisa keluar dari penjara dan terbang dengan pesawatnya lagi. David bilang ada hikmahnya dia di penjara. Dia bisa kabur dari Diana dan tidak jadi menikahinya. Sebaliknya, Diana tentu saja meminta naik banding. Namun pada tahun 2005, permintaannya ditolak. Kehidupannya di penjara sedikit lebih sulit daripada kehidupan David. Dia tidak punya banyak teman dan dia tidak tahu banyak cara untuk menjaga dirinya sendiri. Diana hanya punya satu kenalan narapidana yang berteman dengannya. Nama narapidana itu adalah Yolanda Saldivar, pembunuh penyanyi terkenal Selena Quintanilla. Pada tahun 2015, Diana sempat mencoba meminta tolong pada sipir penjara untuk pindah tahanan. Karena dia dan Yolanda sering menjadi sasaran narapidana lainnya karena mereka cukup terkenal di sana. Diana mencoba meyakinkan sipir penjara bahwa mereka berdua membutuhkan ruang pelindung. Sebenarnya cukup jelas mengapa Diana menginginkan hal ini. Karena orang-orang dalam tahanan pelindung biasanya tinggal di unit ber-AC dengan sel yang lebih besar dan mereka mendapatkan akses televisi. Tetapi permintaannya ini segera ditolak. Linda sebagai ibunya Adrian merasa bersyukur karena keadilan telah ditegakkan. Karena kini mereka berdua telah berada di balik jeruji besi. Walaupun emang terasa berat buat mereka sekeluarga bisa move on, apalagi rasa rindu terhadap Adrian akan selalu menghantui mereka. Berita terbaru tentang Diana dan David adalah mereka berdua akan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 2036 yang jaraknya tidak terlalu jauh. Aku tidak yakin bagaimana perasaan keluarga Adrian tentang hal ini. Ya, semoga saja mereka sekeluarga tabah dan kuat menghadapi kebebasan pembunuh anak mereka nantinya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. We the jury find the defendant Diane Michelle Zamora guilty of the offense of capital murder. Your punishment is hereby set at life in prison.